Baik, selamat siang lagi semuanya. Siang. Siang, Kak. Pertemuannya akan dimulai. Untuk pertama-tama, selamat datang di pertemuan hari ini. Seperti yang sudah saya katakan, pada hari ini di sini ada Vanes Pratama, bisa dilihat di anggota meetnya. Vanes Pratama nanti akan memperkenalkan dirinya sendiri ya, tidak usah saya. Pertemuan ini akan menjelaskan proyek dari manajemen kas yang dibangun oleh Vanes Pratama. Sebelumnya, boleh saya minta yang lain untuk on cam kalau tidak keberatan. Tes, oke. Kita mulai ya. Jadi, thank you yang udah datang. Jadi dari banyaknya anggota UKM agak sedih sih cuma dikit yang datang. Tapi ya nggak apa-apa, kita lanjut aja. Jadi agenda hari ini kita nggak bakal secara teknis, aku nggak bakal secara teknis ngajarin kayak ngasih apa ya. Intinya kalian cuma perlu nyimak aja sih. Jadi siapin note buat dicatat, kalau perlu di record. Nah, jadi cukup fokus aja sih lihat apa yang saya jelasin. Jadi yang pertama itu perkenalan dulu. Jadi aku itu Vanes, mahasiswa MDV juga semester 6. Saat ini lagi magang sebagai front end web developer di Bukit Vista. Jadi magangnya ini melalui jalur MSIB atau Kampus Merdeka. Sebenarnya hampir mau jadi full stack sih. Jadi mungkin hampir. Tapi fokusnya itu di front end web developer di Bukit Vista. Terus aku juga kalau yang semester kemarin itu mungkin udah kenal, aku itu sebelumnya itu ketua web, divisi web untuk UKM programming ini. Terus dari pengalaman lumayan banyak. Jadi aku lumayan pede buat ngajarin kalian karena pengalaman aku ya lumayan banyak sih. Jadi kayak agak rugi aja kalau nggak nge-sharing ilmu-ilmu ini gitu. Jadi yang pertama itu kayak semester kemarin aku juga udah ambil MSIB, Studi Independen, Bangkit. Terus ada juga ikut lomba di Unsri, Sri Foton. Itu tingkat nasional webdev, juara 2. Terus dan saat ini ya fokusnya di magang. Jadi langsung skip aja karena nggak terlalu penting. Agenda kita hari ini, kita bakal ngebahas semuanya sih. Jadi mulai dari project management sampai project yang bakal kita kerjain dan bakal dibedah sedetail-detailnya. Yang pertama itu ada GitHub Project.
Jadi GitHub Project ini aku langsung pindah share screen biar langsung aku tunjukin. Oke. GitHub Project ini salah satu fitur dari GitHub. Sebelum itu ada yang belum pernah pakai GitHub, boleh kasih emot gitu, yang belum pernah pakai GitHub. Oke, seharusnya sudah semua ya. Nah, tapi aku yakin kalau nggak semuanya itu dari kalian itu kayak eh tahu seberapa bagus GitHub itu sebenarnya. Jadi kayak mungkin beberapa dari kalian cuma tahu kalau GitHub itu cuma buat nyimpen kode, buat buat apa ya, buat ngelihat kode orang gitu. Tapi nggak, GitHub itu bisa kalian pakai untuk tools development. Salah satunya project ini. Jadi ada satu project yang sudah aku bikin namanya backlog. Di sini bakal nge-track semua isu atau task. Jadi singkatnya ini kayak to-do list, tapi yang lebih kompleks. Nah, di sini kan kalau dilihat di kolom repository itu ada tiga. Tiga ini yang bakal kita kerjain untuk project ini, project UKM KAS. Yang pertama itu ada backend, user, sama admin. Nah, backend ini sudah aku solo dev, sudah rilis versi 1, jadi sudah ready to use sebenarnya. Jadi nggak terlalu banyak yang perlu di dev, cuma beberapa unit test sama fitur-fitur yang priority-nya itu nggak penting, nggak terlalu high. Untuk backend sendiri itu pakai bahasa Golang, jadi mungkin beberapa dari kalian belum pernah pakai Golang, tapi kalau ada yang berminat buat belajar dan kontribusi itu bagus. Untuk projectnya sendiri bakal aku bedah di akhir nanti. Terus yang kedua itu ada front end untuk user. Jadi dalam suatu case management itu ada web untuk user dan web untuk admin gitu simpelnya. Nah, untuk yang user ini itu kita bakal pakai React.js, React dari Vite, dan pakai TypeScript. Sebelum itu ada yang belum pernah dengar apa itu TypeScript? Kasih React. Oke, lumayan ya. Jadi singkatnya TypeScript itu JavaScript tapi yang lebih kompleks. Bukan lebih kompleks sih, tapi lebih rapi. Jadi di JavaScript itu kan bukan kayak Java. Java itu tipe datanya harus ditentuin. Variabel A harus string. Kalau diubah jadi integer harus pakai jadiin variabel baru. Nah, kalau di JavaScript itu enggak. A kalau mau dijadiin string ke integer langsung bisa diubah. Tapi kalau di TypeScript itu nggak bisa. Tipe datanya itu di stretch. Bedanya itu aja sih. JavaScript dengan stretch tipe data. Itu yang bakal dipakai di front end user. Di sini udah ada beberapa contoh sebenarnya yang udah rilis. Jadi mungkin gampang bagi kalian buat adaptasi, buat yang mau kontribusi. Oke, dan yang terakhir itu ada front end admin. Ini kita bakal pakai Electron. Electron.js itu salah satu framework dari JavaScript buat bikin aplikasi desktop. Nah, jadi kalau kalian lihat contohnya GitHub Desktop, ini aplikasi desktop tapi dibikin pakai React.js. Jadi kalian ngoding itu kayak ngoding website, tapi jadinya aplikasi desktop. Nah, itu yang bakal kita develop. Terus, mungkin agak sedikit tour aja dari backlog ini. Yang pertama itu kan ada kolom title. Ini task to-do list kalian. Contohnya, kita ambil satu, feature get all podcast. Nah, di sini ada to-do list-nya. Bikin good UI, terus ngedisplay bla 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 menggunakan table, terus harus ada pagination, global component, dan lain-lain. Untuk API yang perlu di-fetch ada di dokumentasi repository backend. Jadi di sini dokumentasinya pun udah lengkap. Tadi kan apa ini?
get all paid cast berarti di cast submission. Get all cast submission. Nah, di sini udah lengkap dokumentasinya. Jadi singkatnya ini yang to-do list kalian, di list apa aja perlu fitur-fitur yang dibuat. Terus ada priority-nya, mana yang penting, mana yang enggak. Terus ada kategori. Nah, di sini kan kebanyakan new feature karena memang project-nya itu belum ada apa-apa gitu kan. Terus kalau dilihat di sini ada enhancement, bug, dokumentasi, unit test, sama UI UX. Nah, buat yang nggak kurang bisa kontribusi dari segi coding, kalian juga bisa kontribusi dari segi UI UX. Itu bakal dijelasin nanti di akhiran. Terus ada kolom assign. Di sini bakal di-assign siapa yang ngerjain tugasnya. Kayak ini. Ini sebelumnya ada Randy yang kontribusi. Terus start date end date ini mulai pengerjaan dan kapan selesai. Status ini empathize itu artinya masih di list. In development sedang dikerjakan. In code review itu selesai dikerjakan tapi codingannya lagi di review. Mostly bakal di review sama aku sih. Terus deploy to development artinya sudah selesai di review dan bakal di release ke development. Terus ada on testing, terus deploy to staging dan release. Nah, mungkin kalian lihat nih ada deploy to development, deploy to staging itu apa? Mungkin agak bingung kan? Nah, itu bakal kita bahas selanjutnya di issue and repository udah, berarti lanjut ke salah. Kita bakal ya langsung aja masuk ke setup local development. Sekalian ngejelasin branching tadi. Nah, jadi kita ambil contoh di salah satu reponya untuk yang user. Di sini user itu pakai React.js tadi yang udah dijelasin. Nah, kalau dilihat di bagian branch, ini ada 3 branch utama yang fokus utamanya. Yang pertama itu master, yang kedua itu development, yang ketiga itu ada staging. Kalau kalian baca di readme.md-nya, di bagian paling bawah, ini udah dijelasin. Branch development itu untuk melakukan development. Staging itu buat setelah development, tapi kayak one step away from release gitu. Jadi sebelum release harus ada di staging buat final test. Dan kalau final testnya itu udah lulus, udah bagus, baru ke master. Nah, dari banyak perusahaan itu rata-rata kayak gini. Jadi codingan buat production itu nggak bakal terganggu. Jadi ada beberapa lapis yang perlu dilakukan testing. Sehingga codingan atau web yang bakal di-deliver ke user itu nggak jelek, nggak banyak bug gitu. Nah, lanjut tadi kan ke setup local development. Di sini sebenarnya sudah dijelasin secara lengkap. Jadi kalian cuma perlu baca aja sih di readme.md-nya. Tapi sebelum itu aku bakal ngasih tahu salah satu tools namanya itu NVM. Cukup cari di Google NVM GitHub. Jadi NVM GitHub ini salah satu software bisa dibilang buat melakukan manajemen Node.js. Jadi singkatnya ini aku contohin langsung. Di sini kan kalau dilihat Node versi aku itu versi 20. Nah, kalau misalnya kita melakukan kontribusi ke project lain tapi dia menggunakan versi Node yang berbeda. Contohnya versi 16. Nah, kalau kita pengen pindah versi kan agak ribet tuh, harus reinstall, harus install dulu, kayak ribet. Oleh karena itu ada yang namanya NVM ini. Jadi tinggal ketik gitu NVM install 16. Atau kalau mau spesifik versi berapa, 20, 21 gitu. Karena aku udah install yang 16. Nah,
Di sini aku punya yang 20, ada yang 16, 18, 14. Jadi tinggal di use. nvm use 16. Yes, yes. Nah, di sini node versi kita sudah 16. Jadi kayak sesimpel itu buat pindah-pindah versi node. Jadi karena ini kan pakainya 20, project kita pakainya 20, jadi kita balik ke versi 20. Oke, itu buat NVM. Selanjutnya itu kalau dibaca readme.md ini ada kayaknya ini yang agak ribet buat nge-setup ekstensi yang agak penting yaitu Prettier sama ESLint, tapi nggak aku mention di sini. Jadi kalau dilihat di extension VS Code ada yang namanya Prettier. Mungkin beberapa dari kalian juga udah pakai Prettier ya. Jadi simpelnya Prettier ini buat memperbagus kode kalian gitu. Ada yang raise hand ya. Kenapa Adit? Boleh on mic? Adit Jansa? Atau pakai kolom chat kalau ada yang bertanya. Tunggu sebentar. Adik Jansa, apakah ada pertanyaan? Oh, mungkin kepencet ya. Oke, kita lanjut tadi sampai mana? Oke, ekstensi ya. Jadi pentingnya Prettier itu kayak gini, aku contohin langsung ya. Di sini misalnya kita coding ini. Misalnya aku kasih ada yang resign? Oh, kepencet. Oke. Di sini misalnya kita coding kasih div terus ini testing. Nah, misalnya kita codingnya gini. Kalau kita save terus kita push ke GitHub-nya, ini kan tampilannya jelek nih. Jadi agak kurang gimana gitu. Jadi gak enak gitu kalau soalnya kan project ini dikerjakan lebih dari satu orang. Jadi dari sinilah pentingnya extension Prettier. Karena kalau kita save. Nah, dia otomatis ngefix. Jadi di sini misalnya kita kasih const name equals Vanes, terus apalagi console log di sini name, terus console lognya misalnya ada ekstra spasi gitu. Kayak gini, ini kan berantakan banget. Terus kalau langsung kita save, semuanya langsung ke fix. Itu pentingnya ekstensi Prettier. Oke. Terus yang kedua itu ESLint. ESLint kalau dilihat di extension tinggal ketik ESLint. Buat perusahaan-perusahaan yang udah besar itu rata-rata pakai ESLint. Jadi lumayan penting bagi kalian kalau mau mulai belajar itu langsung diterapin pakai ESLint. Jadi simpelnya ESLint itu kayak gini. Tadi kan aku buat const name Vanes. Nah, di sini kan ada one error nih, merah. Ini dari ESLint. Oke, kalau kita baca di sini, name, name is kayak never used, berarti nggak dipakai. Dan di sini missing semicolon. Nah, jadi kalau dikasih semicolon dia fix, terus kalau kita gunakan name-nya, misalnya kita tampilin di sini, name, nah errornya hilang. Jadi singkatnya dia kayak ngasih tahu mana yang nggak penting. Karena kalau ada variabel yang nggak kepake, berarti nggak penting kan? Nah, disitulah pentingnya ESLint. Terus lanjut, tadi sampai mana? Kita balik ke PPT. Nah, setup local development. Harusnya dari kalian sudah paham lah ya. Misalnya cara git clone, terus di-install, npm install. Ya, basically tinggal baca readme.md aja. Terus kita lanjut.
Nah, yang kedua itu yang aku jelasin tadi ada branch dan ada pull request. Tadi kan aku jelasin branch-nya itu ada 3. Master, development, staging. Itu branch utama. Tapi kalau kalian lihat di sini ada 3 branch lagi, 3 branch baru kan. Nah, kalau dilihat di backlog, di sini kan yang rilis itu udah ada 3. Ada fitur, get balance, fitur balance history, sama merge layout to patch folder structure. Inilah yang dibikin branch baru gitu. Jadi singkatnya, gimana ya? Setiap ingin menyelesaikan satu task, kalian wajib bikin branch baru. Kenapa harus bikin branch baru? Ada yang bisa jawab? Bapak nggak boleh nggak harus takut salah. Oke, supaya Julian. codingannya nggak saling numbur. Nah itu, biar codingannya nggak saling nabrak, nggak saling numbur, nggak saling konflik. Oleh karena itu, per feature atau per task yang mau kita development harus bikin branch baru. Dan branch barunya itu dibikin dari development, jangan dari master. Karena kalau kita lihat balik ke PPT, habis create new branch, kita commit message. Ini harusnya beberapa dari kalian udah paham lah ya, commit message. Coba kita lihat di GitHub desktop. Bentar, kursor saya kok hilang. Oke, GitHub desktop. Kok hilang kursor? Oke, sebentar. Oke. Nah, kalau dilihat di GitHub desktop, nah di sini kan ada commit message. Jadi mungkin beberapa perusahaan itu naming convention-nya itu beda-beda. Ada yang kayak pakai kurung, ada yang pakai garis miring atau yang lain-lain. Tapi kalau untuk project ini itu simple aja. Keyword titik 2 terus isi yang diubah. Jadi bisa refactor, bisa add atau menambahkan atau edit kalau ada perubahan, terus ada remove kalau ada penghapusan, terus refactor kalau ada perubahan kode tapi nggak merubah fitur, dan ada hotfix kalau ada bug yang urgent dan harus diperbaikin hari itu. Tapi mungkin yang paling sering bakal digunakan itu add. Misalnya add new page, kayak add cash payment page gitu. Simpelnya kayak gitu, naming convention-nya. Nah, kalau sudah melakukan commit, kita melakukan pull request. Pull request ini, tadi kan kita bikin branch baru nih. Nah, pull request itu untuk melakukan request penggabungan ke branch utama. Nah, penggabungan ini selalu dilakukan ke development dulu. Jadi, branch ini bakal kita merge ke development. Di sini langsung aku kasih contoh. Jadi kalau kalian lihat di backlog, ini ada satu yang in development, yang sedang dikerjakan. Kemarin ya. Jadi sebenarnya ini udah kelar. Branch-nya ini, merge layout to, apa ini? Merge layout to page folder structure. Jadi kayak singkatnya buat nge-refactor gitu, biar tampilan strukturnya lebih bagus. Nah, ini kan branch baru nih. Di sini kalau kalian pakai GitHub Desktop itu kalau udah nggak ada commitan lagi, kalian bisa melakukan pull request. Pull request-nya ingat jangan langsung ke master, tapi ke development. Create pull request. Kita bakal langsung ke redirect ke website GitHub-nya. Nah, ini add title. Title ini mungkin boleh kalian samain aja ke isu yang kalian solve. Enhancement, bla bla bla. Ini sama kan? Jadi gitu aja. Terus deskripsi nggak terlalu penting, bisa kalian kosongin. Kenapa? Karena yang perlu kalian jelasin itu jangan di pull request, tapi di isu.
isu inilah yang bakal kalian update. Misalnya di komentar, update melakukan perubahan terhadap struktur folder gitu dengan menggabungkan folder layout ke pages gitu. Kalau ada yang perlu di screenshot, boleh di screenshot, ditampilin di sini. Jadi kalau ada progress atau kalau ada kesulitan itu diskusinya di isunya di sini. Nah, di sini kan udah bikin pull request. Kita create. Nah, kalau udah sampai sini, kalian perlu request review. Di sini request review mostly bakal dilakuin oleh aku. Tapi karena aku nggak bisa request aku sendiri, jadi mungkin nggak ada tampilan. Mungkin kita request ke Lufianto. Nah, gitu simpelnya. Terus assign ini pencet aja assign yourself. Nah, terus satu hal yang penting di bagian development, kita link isu yang kita solve. Ini kan isu yang kita solve tadi yang dari backlog. Jadi, nah ini isunya kita link di sini. Nah, kalau balik ke backlog, kita bakal dapat notifikasi linked pull request. Nah, sampai sini sebenarnya tinggal nunggu reviewan aja. Di approve atau butuh perubahan terhadap kodenya. Kalau udah, tinggal di merge. Sebenarnya merge ini dilakukan oleh yang melakukan review. Jadi kalian itu sebatas submit kode aja. Jadi di sini kan aku review ke Lufianto, berarti yang akan melakukan merge itu Lufianto gitu. Jadi karena ini untuk demo, jadi aku bakal nge-merge sendiri. Kalau sudah merge, branch-nya dibiarin, nggak perlu di-delete. Kalau udah di merge, kita balik ke backlog. Nah, statusnya kita update. Berarti kan tadi harusnya encode review kan? Encode review oleh Lufianto. Kalau udah approve dan merge, berarti pindahin ke deploy to development. Nah, sampai sini sebenarnya tugas kalian itu udah kelar. Karena yang bakal melanjutkan itu mostly bakal aku. Jadi dari development sampai ke master itu aku yang bakal ngelakuin. Jadi nggak perlu fokus di situ. Terus apa lagi? Itu aja buat yang branch NPR. Terus kita lanjut ke, nah ini. Ini topik utama hari ini. Design pattern component based architecture with custom hook. Jadi ini salah satu desain pattern yang menurut aku bagus dan dipakai oleh perusahaan tempat aku magang ini. Coba Kak, mohon maaf sebelumnya Kak. Kayaknya ya. bisa di zoom. Ya nanti. Jadi gini. Gimana zoomnya nih? Oh ini. Nah, whiteboard. Oke, jadi fokusnya kayak gini. Ini ada folder struktur src. src terus ada app index main. Nah, kalau kalian udah pernah belajar React pasti udah familiar lah. Kalau ada src dalamnya ada app index sama main. Ini rootnya, utamanya gitu. Nah, kita fokusnya dari atas dulu. Di sini langsung aku sekalian kasih contoh langsungnya. Aku zoom dulu. Nah, aku tutup dulu. Nah, di sini jangan. Ini yang admin. Kita pakai yang user. Aku tutup dulu biar rapi. Oke. Nah, di sini kita fokusnya ke folder src. Ini ada app, index sama main. Ini rootnya. Nah, yang pertama itu ada API. API ini
Kalau namanya API, ada yang tahu nggak isinya itu apa? Boleh pakai chat? Iya, untuk rekaman nanti ada. Ini udah record OBS. Recording kan? Oke, ada yang tahu nggak folder API itu isinya apa aja? Boleh on mic, boleh pakai chat. JSON Kak, Apa? JSON. Jason. Siapa itu Jason? Tipe file JSON Kak maksudnya. Kenapa Jason? Karena buat API kan harus pakai JSON Kak. Nak buat API. Kenapa buat API? Karena dia nak memfilter datanya kan Kak dari database itu kan Kak. Untuk nyimpen data lah. Oke, thank you udah jawab. Aku sedikit meluruskan. Tadi kan ada mention buat nyimpen data. Sebenarnya agak kurang tepat. Tepatnya itu untuk mendapatkan data. Karena web itu kan ada front end dan back end. Front end dan back end itu saling komunikasi menggunakan API. Mereka nggak terhubung secara langsung dari segi struktur, tapi berkomunikasi menggunakan API. Jadi, back end punya API yang bisa diakses menggunakan internet, dan front end itu nangkep. Itu cara mereka berkomunikasi, front end dan back end. Nah, karena back end-nya itu terpisah, front end nangkepnya pakai folder API. Jadi kalau kalian lihat di index, ini sudah aku bikin sebenarnya buat pakai apa namanya? Pakai kelas gitu, OOP, Object Oriented. Ini mungkin bisa di skip karena agak complicated dan kalian nggak bakal fokus di sini karena udah jadi gitu. Fokusnya di service. Ini yang bakal kalian bikin-bikin terus. Ini kan service-nya baru 3 nih. Jadi kalau kita lihat di balance, nah ini ada type sama ada service class. Type ini gara-gara kita pakai TypeScript, jadi tipe datanya itu harus kita declare. Dan service-nya ini, balance service. Di service ini ada method namanya get. Nah, kalau dilihat dari namanya, balance service sama get berarti mendapatkan balance. Simpelnya sih segitu. Jadi ada root slash balance itu di fetch menggunakan metode get. Kita lihat yang agak complicated. Oh, belum ada yang complicated ya. Semuanya masih get. Nah, sebenarnya selain get itu ada 4 metode. Jadi ada get, post, delete, sama put. Simpelnya itu CRUD. Create, read, update, delete gitu. Nah, karena ini contohnya masih berupa get, jadi ya masih simple gitu ya. Oke, simpelnya gini. Ini kan ada API response. Kalau kita lihat di sini, ada status code, message, errors, data, sampai pagination. Nah, ini yang dikirim oleh backend. Dan datanya di sini ada balance sama updated at. Mungkin kalau aku jelasin kayak gini agak sulit dimengerti ya. Jadi mungkin aku kayak berharap kalau kalian aja yang langsung eksplorasi mandiri terus kayak eksperimen nyoba-nyoba gitu. Karena itu mungkin lebih bikin kalian paham daripada aku jelasin kayak gini. Jadi tadi sampai mana? Nah, jadi di sini ada API, index, service. Ini yang bakal kalau misalnya ada 10 page, maka mungkin ada 10 service gitu. Terus kita lanjut ke assets. Assets ini simpelnya ya buat aset, buat nyimpen image, logo, dan lain-lain. Terus ke common. Nah, common ini yang bakal sering dipakai karena namanya sendiri common, umum gitu. Nah, common ini ada beberapa subfolder. Yang pertama itu ada komponen. Komponen ini tugasnya menyimpan komponen React
yang reusable atau yang apa ya, yang bisa dipakai lebih dari satu. Nah, contohnya di sini kita tutup yang API. Nah, di sini kan ada common terus ada components. Di components ini pun dibagi lagi berdasarkan kategori. Jadi kalau ada kategori animation, maka komponennya itu ada animasi dan card itu berarti berupa kartu. Nah, kita ambil contoh card auto size. Kalau kita lihat di sini dia baru dipakai oleh satu file ya. Coba aku cari contoh yang lain. Ini. Nah, di sini digunakan oleh berapa banyak file ini? Banyak kan? Nah, jadi satu komponen ini namanya global komponen. Komponen yang bisa digunakan lebih dari satu, oleh lebih dari satu page atau section gituan. Nah, di sini singkatnya kayak ngepassing data, apa ya, kayak jangan dibuat spesifik mungkin, tapi semodular mungkin. Jadi, di sini kan ada parameter nih. Jadi, kayak dibikin agar bisa customable banget. Jadi, bisa dipakai oleh lebih dari satu file. Inilah salah satu fitur dari React, yaitu mendukung yang namanya reusable component. Komponen itu dibikin biar bisa digunakan berulang-ulang tanpa melakukan duplikasi code. Itu sebenarnya konsep dari React reusable component. Jadi kalau ditanya apa alasan kamu gunakan React daripada framework lain, karena React itu sangat-sangat mendukung yang namanya reusable component dan clean code gitu. Jadi nggak ada, misalnya tadi kan komponen Appear.Vet ini nih digunakan oleh banyak app nih, banyak file. Kalau pengen adanya perubahan, contohnya pengen ubah background gitu. Nah, kita bakal melakukan update ke semua file ini. Itu kan agak membuang-buang waktu gitu. Nah, oleh karena itu keuntungannya React di situ. Jadi tinggal diubah satu file, semuanya bakal ikut berubah. Itu reusable component. Yang kedua itu hooks. Nah, karena ini masih satu folder di common, hooks juga berarti reusable hooks. Hooks itu simpelnya kayak function, tapi menggunakan hooks dari React. Kalau kalian ikut coaching program yang kemarin, ada aku jelasin beberapa hooks, kayak use state, use effect, dan lain-lain. Nah, ini sama, tapi kita bikin customnya. Di sini aku bikin custom window size. Dan di dalamnya ada beberapa logic dan return value-nya. Jadi simpelnya React sendiri udah punya hooks, tapi di sini aku bikin hook sendiri. Dan ini bisa digunakan lebih dari satu file. Gitu. Hooks ini, terus kita lanjut ke types. Types ini cuma ada satu file index. Nah, types ini karena kita pakai TypeScript, maka ada types. Simpelnya buat deklarasi fungsi-fungsi yang digunakan oleh banyak file gitu. Contohnya API response, dia digunakan oleh 4 service. Nah, daripada kita copy sebanyak 4 kali di 4 ini, kita pindahin ke common. Jadi walaupun simpelnya itu kalau ada kode yang digunakan lebih dari satu, itu taruhnya di common. Karena duplikasi kode itu jelek dan bukan best practice. Lanjut ke utils, ya ini sama aja sih konsepnya. Jadi function, tapi yang versi simpelnya, bukan yang kayak hooks. Contohnya konstanta doang, formatter. Ini berarti cuma kayak basic JS logic. Contohnya glassmorphism. Ini cuma nge-return string nih. Kalau kita lihat, digunakan oleh banyak sekali file. Simpelnya kayak gitu. Jadi nggak ada duplikasi code. Terus kita masuk ke main ya, utamanya.
Jadi ada page. Page ini yang isinya itu fitur-fitur atau page atau halaman kalian. Jadi di sini udah ada 4. Balance history, homepage, sama cache. Kalau dilihat dari namanya, pasti user pertama kali itu landingnya di homepage. Jadi kita fokusnya ke homepage dulu. Nah, di sini ada yang namanya konteks, hooks, partial, sama index dan layout. Nah, homepage ini akarnya itu di index. Index, gimana ya? Jelasinnya tuh sebenarnya agak sulit. Jadi mungkin aku jelasin secara kasar aja, kalian bakal eksplorasi sendiri nantinya. Oke, pertama index. Index itu kayak akarnya, akar dari homepage. Dan index ini punya provider sama layout. Nah, tujuan dari custom hooks ini sebenarnya kayak gini, folder konteks nih. Folder konteks ini yang menyimpan semua variabel, semua data dari halaman homepage. Aku ulangin, folder konteks, file konteks, ini yang menyimpan semua variabel yang digunakan oleh homepage. Aku kasih contoh balance aja deh. Balance konteks. Nah, kalau teman-teman lihat di sini dia menyimpan data balance sama balance history, sama total balance history. Karena data ini digunakan oleh lebih dari satu section, kita simpan di satu file konteks ini yang disebut dengan global variable. Dan global variable ini hanya bisa dipakai kalau komponen itu dibungkus oleh provider. Mungkin beberapa dari kalian belum nangkap ya. Jadi simpelnya konteks ini dia nyimpen data, terus dia bisa nge-provide dengan cara dibungkus menggunakan provider. Nah, kalau kita balik ke index, balance layout ini dibungkus oleh provider. Berarti balance layout bisa menggunakan data-data yang dari konteks tadi. Kalau kita masuk ke layout, di sini ada header sama body. Buat lihat tampilannya langsung aja aku contohin npm run dev. Kita lihat tampilannya gimana. Duh, kok ke sini? Ah, sabar, ini lagi bundling. Nah, di sini. Ini yang saat ini udah jadi. Nah, pertama kan tadi kita masuknya ke balance. Di balance ini ada beberapa section. Section yang pertama itu di bagian headernya, itu ada menampilkan jumlah balance. Ini datanya masih dummy ya, bukan bukan data asli. Jadi uang kas kita nggak segini. Terus ada total history. Nah, kalau dilihat di sini, pertama itu ada header, yang bawah itu body. Body ini yang nampilin historinya. Ya, pertama kita masuk ke header. Nah, di sini agak kompleks ya. Ini ada teks UKM Programming Balance. Nah, yang ini. Terus current balance. Ini. Nah, di balance ini dia ngambil data dari konteks. Konteks tadi yang aku jelasin itu yang menyimpan semua variabel data di yang namanya state. Nah, karena layout tadi udah dibungkus oleh provider di sini, header tinggal ngambil data. Ngambilnya ya simpel kayak gini, tinggal diimport. Jadi kalau kita nggak provide, coba ya kita contoh hapus provide-nya. Kita refresh. Masuk ke balance.
error. Kita lihat errornya kenapa. Nah, banyak. Use context must be used within balance provider. Jadi, kalau mau ambil data, harus di-provide. Jadi, singkatnya kayak gitu, tugas dari provider ini. Dan untuk yang body juga sama. Ngambil data dari konteks. Dan menampilkan pakai konten gitu. Oke, kita balik ke layout. Tadi kan dari index masuknya ke layout. Nah, sebelum ini kan kalian lihat di sini ada use effect. Ada fetch balance sama fetch balance history. Ada yang tahu nggak fungsi dua function ini buat apa? Fungsi dua function itu buat apa? Boleh komen, bebas. Berpendapat aja, bebas. Fungsi fetch balance sama fetch balance history. Ini aku harus tunjuk manual ini ya. Tunjuk yang bidang web aja, Kak. Muhammad Yusuf. Nah, Yusuf ada Yusuf? Sepertinya ada yang jawab, Kak. Oke. Di kom. Oke, thank you yang udah jawab. Untuk ambil data balance, mendapatkan data balance sama oke, benar. Jadi kalau kita bedah fungsinya di use balance, nah, sekali lagi use balance itu custom hooks yang aku buat di folder project ini. Jadi kalau kita lihat di use balance, dia mengembalikan dua. Yang pertama itu mengembalikan service dan mengembalikan function fetch. Nah, kalau kita lihat function fetch, pertama itu aku pisah-pisah biar enak lihatnya. Nah, yang pertama itu ada set state. Tadi kan kalau lihat di header sama body itu ada yang namanya state buat ngambil data dari konteks. Nah, ini set state berarti mengubah data. Karena data itu tadi kan datanya masih kosongan nih. Kosongan array masih 0. Biar berubah, maka perlu diubah datanya. Nah, biar tampilannya bagus, kalau kita lihat di sini, nggak ada loading ya. Jadi kalau coba kita contohin, kalau usernya itu agak nge-lag. Nah, gitu, ada loading state-nya. Jadi simpelnya, yang pertama itu sebelum fetching-nya selesai, soalnya kan fetching itu pasti loading karena komunikasinya melalui internet. Nah, sebelum fetching itu selesai, kita set dulu loading, biar ada loading animasi tadi. Terus, function get-nya itu dipanggil, kayak gini tadi kan. Balance service, yang dari API tadi, dot get. Terus, masuk ke variabel res, atau result, atau hasil. Nah, di sini ada pengecekan. Jika resultnya itu nggak ada, atau resultnya itu statusnya itu false alias error, maka loadingnya dihentikan dan handling errornya di sini, tapi masih in development. Simpelnya di sini bakal menampilkan notifikasi error gitu. Oke, lanjut. Ini kan kalau error nih. Kalau nggak error, masuknya ke sini. Jadi ini set state juga, loadingnya dihapus. Nah, tapi di sini bedanya datanya yang dari result tadi, res.data.balance, diset ke sini, ke yang namanya balance. Jadi kalau kita lihat di header tadi, state
state.balance. Nah, datanya diambil dari sini. Flow-nya kayak gitu simpelnya. Oke, kita lanjut. Itu kan tadi udah jelasin konteks buat nyimpen data secara global, hooks. Nah, hooks ini kalau teman-teman lihat kan ada 3 nih. Yang pertama itu ada balance sama balance history. Simpelnya itu per section itu satu hook. Jadi kalau dilihat di atas, ini kan cuma nampilin balance. Berarti satu hooks doang. Use balance. Dan yang bawah ini balance history doang. Berarti satu hooks. Use balance history. Contoh lainnya dari Google Meet nih. Pertama itu ada bagian share screen. Berarti kita pakai satu hooks namanya use share screen atau use screen gimana gitu. Terus bagian yang kedua nampilin user, nampilin yang user yang ada itu. Berarti use user list gitu. Terus ada message. Berarti use message. Dan yang bawah ada button-button action berarti use action. Dan yang lain ada juga di kanan bawah. Nah, kalau design pattern ini dia kayak gitu. Jadi per section itu dipecah-pecah dan dibikin satu hooks baru. Jadi kayak mendukung salah satu konsep solid yang namanya single responsibility principle. Karena kayak gini, misalnya ini kan ada developer lain nih mau kontribusi, mau benerin, mau nambah button atau nambah apa gitu. Nah, pertama buka page balance, terus dilihat dia pengen nambah buttonnya di header. Berarti simpelnya tinggal masuk ke sini. Ada use balance sama header. Jadi kayak gampang gitu nyari file mana yang mau diubah. Itu salah satu poin plus dari sini. Mendukung SRP, Single Responsibility Principle. Jadi nggak saling pinjem-pinjem tipe data, nggak saling pinjam-pinjam function, tapi satu section, satu function gitu, simpelnya. Oke, kita lanjut. Oh iya, ketinggalan satu ada partials. Kalau dilihat di sini, nah partials itu yang nyimpen isi-isiannya. Layout ini kan cuma sebatas layouting. Ini, satu kotak ini layout. Dalamnya ini partial. Pertama itu ada header di atas, ada body ini, terus ada body content, itu dari sininya datanya. Jadi simpelnya kayak gitu. Buat yang bingung atau pengen bertanya langsung aja sih ya, pakai via kolom chat atau resen ya. Oke, kita lanjut. Ini udah nggak ada lagi, berarti kita lanjut ke yang berikutnya. Slide selanjutnya itu terkait UI UX contribution. Oke. Lah, kok balik ke sini? Nah, UI UX contribution. Nah, mungkin ada beberapa yang paham atau ada beberapa yang bingung apa yang aku jelasin tadi. Tapi terkait project ini, semua anggota UKM web wajib kontribusi. Jadi, kontribusi dari segi coding atau dari segi UI UX. Nah, kalau kalian misalnya codingnya agak stuck atau agak kurang pengen, mungkin bisa kontribusi via UI UX. Tapi aku saranin sih kontribusinya via coding. Karena peluang kalian buat kerja itu bakal tinggi banget kalau kalian bisa nguasain desain pattern yang aku ajarin saat ini. Bisa aku bilang kayak di atas 50% chance kalian tuh bakal keterima di MSIB buat magang. Jadi aku sangat berharap kalian kontribusinya itu di yang codingan. Tapi kalau emang nggak bisa, nah di sini ada aku kasih contoh satu isu
UI UX / financial request menu. Nah, simpelnya untuk desain itu bisa kalian pakai Figma atau tools lain mungkin yang lebih bagus atau lebih efisien. Ya, formatnya sih kayak gini aja. Di sini kan ada financial request menu. Coba kita lihat future financial request menu. Nah, ini. Berarti tinggal copy linknya atau copy ID-nya di sini. Ini nanti isunya kalian bikin sendiri ya kalau pengen submit UI UX. Jadi kayak UI UX / financial request menu gitu. Nanti jadi yang kayak di atas ini. Terus ikutin aja formatnya. Yang pertama itu coding issue. Nah, ini isunya. Dari copy tadi kan isu keempat. Terus Figma link. Pastiin bisa di view sama di komen. Untuk edit mungkin bisa diurus nanti. Misalnya dari orang lain mau ikutan kontribusi di Figma kalian ya bisa diurus. Dan itu diskusinya itu bisa pakai komentar section di sini. Dan jangan lupa di screenshot. Ini agak sedikit opsional sebenarnya, tapi quick snapshot aja. Tampilan satu screenshot gitu, tampilan UI yang kalian buat gitu. Terus jangan lupa habis bikin issue, kalian convert to issue karena ini masih draft, masih bulatannya itu masih hitam. Nah, di sini kalian sesuaiin mau ke repository mana. Tadi kan ke yang admin, berarti klik aja yang admin. Nanti dia otomatis ke convert. Oh iya, ini juga kalian ubah ke admin berarti kan. Prioritas penting atau enggak kalian tentuin sendiri dan kategorinya UI UX. Simpelnya kayak itu kalau kalian mau kontribusi UI UX. Tapi ya sekali lagi ya, aku berharap kalian kontribusinya dari segi codingan. Yang ke selanjutnya yaitu terkait backend. Nah, udah aku jelasin di awal, backendnya itu pakai Golang. Ada yang belum pernah dengar apa itu Golang? Oke, dari aku pribadi sih Golang itu bahasa yang lumayan seru, tapi agak sedikit butuh pembiasaan gitu. Mungkin Python mungkin jauh lebih gampang dan JavaScript mungkin jauh lebih gampang, tapi mungkin agak sedikit mirip sama kayak C++ mungkin. Tapi Golang itu benar-benar nge-stretch tipe data. Jadi ya mirip Java, mirip C++, tipe datanya itu harus fix. Kalau pengen bikin variabel dengan tipe data baru ya bikin variabel baru gitu. Mirip TypeScript sebenarnya, tipe datanya di stretch gitu. Jadi itu Golang. Untuk development-nya udah aku jelasin juga di sini. Versi Golangnya itu 1.12 dan kalian perlu install Docker karena database-nya itu pakai PostgreSQL. Jadi kalau dari kampus kan itu MySQL pakai XAMPP kan. Nah, di sini Postgres pakai Docker. Nah, Docker ini agak berat nih. Jadi buat laptop yang 8 GB RAM-nya itu agak menangis sebenarnya. Jadi at least itu 12 GB atau 16 GB. Emang agak complicated karena emang database itu ya perlu di host. Atau ada satu solusi lain yaitu pakai WSL namanya. Tapi ya kalian explore aja sendiri nanti. Kalau emang pengen kontribusi di backend bisa bilang aja. Nanti aku bantu. Untuk branching dan pull request juga sama sebenarnya. Ada 3 main. PR-nya juga sama. Cuma ya bedanya di proses development-nya aja. Jadi mungkin nggak bakal aku lama-lama jelasin di sini ya. Aku quick tour aja. Yang pertama itu ada root. Root itu ada main.go, main functionnya. Pertama melakukan inisialisasi database. Config database.init.
Jadi kalau kita lihat config database itu ada di backend/config/database /config/database. Ada database.go. Nah, di sini ada inisialisasinya. Ada buat connect sama buat melakukan seeder. Terus di connect juga manggil migration. Di sini kalau dilihat ini ada 6 table. Table user, month, consumption, balance history, sama table finance request. Jadi database sudah selesai diinisialisasi. Terus router. Ada yang tahu nggak router itu fungsinya apa di backend? Boleh komen? Router. Ayo komen. Apa aja yang kalian paham atau yang kalian berpendapat? Fungsi router di backend. Silakan yang ingin berpendapat. Salah nggak apa-apa kok. Nggak ada. Untuk mengarahkan ketampilan sesuai request, mengatur halaman web. Ada lagi? Oke, aku jelasin singkat ya. Untuk mengarahkan ketampilan, mungkin bukan tampilan, karena API itu atau router itu nggak punya tampilan, karena dia backend, bukan frontend, bukan HTML, bukan React, bukan website. Jadi untuk menampilkan data sesuai request. Simpelnya kayak gitu. Jadi kalau kalian lihat ya di balik ke frontend nih, ada service. Di sini kan ada /balance. Di sini /balance/history. Di sini /cast. 3 inilah yang namanya root. Nah, kita lihat ya di sini berarti ada di config router /config/router router.go. Nah, tadi kan ada balance. Nah, coba kita cek ya routernya balance. Nah, balance ini punya 1 /API/balance. Nah, ini yang dipanggil oleh frontend tadi. Terus untuk yang history, router /balance/history. Untuk yang cast, tadi kan /cast doang nih. /API/cast. Jadi router itu sebagai utamanya buat menghubungkan semua controller atau semua function dari backend agar bisa dipanggil oleh frontend. Oke, kalau dilihat ya, controller di sini ada yang namanya getBalance. GetBalance nanti dipanggil oleh router get, panggil getBalance. Metodenya get. Simpelnya sih kayak gitu. Mungkin masih agak awam ya kalian terkait database atau backend. Aku bakal jelasin mungkin sebatas ini aja. Buat explore mungkin ya kalian cek-cek sendiri. Karena Golang agak beda mungkin dari apa yang kalian pelajarin dari kampus. Kalau kampus itu kan Laravel, jadi sistemnya itu kayak beda banget. Tapi patut kalian pelajarin karena ini menarik dan berguna buat masa depan kalian. Terus coba kita balik ke main lagi. Oh, cuma sebatas itu. Jadi kalau rootnya itu udah didaftarin, udah di set semuanya, aplikasinya bakal nge-run. Itu aja quick introduction, quick tour terkait backend. Sampai sini untuk 3 repository tadi ada yang bingung nggak? Front end admin, front end user, sama backend. Oh ya, yang admin belum aku demo ya. Coba kita demo singkat terkait admin. Nah, kalau kalian lihat
yang admin src ada 3 folder lagi. Nah, ini bisa kalian fokusin ke re-render aja. Re-render src. Ini sama kayak tadi. Ada app, index, main. API, asset, common, page. Di sini juga ada konteks sama ada hooks. Jadi mirip. Bukan mirip sih, sama persis malah desain patternnya. Nah, langsung aja aku demoin npm run dev. Oke, di sini kan ngasih local network nih. Nah, sebenarnya bisa kalian abaikan karena development di browsernya itu agak aneh kayak gini. Nah, bisa tapi agak aneh. Jadi bisa kalian abaikan. Fokusnya itu di ini aplikasi desktop yang muncul. Di sini baru ada 2 nih dan belum kompleks banget. Nah, baru ada balance history sama dashboard. Buat nampilin current balance sesimpel itu sebenarnya. Jadi masih belum ada apa-apa. Ini bisa kalian develop sebenarnya buat yang admin. Itu aja sih buat yang admin. Oke, dari 3 repository itu ada nggak yang bingung atau yang ingin ditanyakan? Karena aku jamin kalau kalian bisa setidaknya yang front end user aja, yang React, pakai desain pattern yang aku terapin sekarang, kalau kalian bisa itu, chance keterima kerja itu tinggi banget. Tinggi banget. Tinggi pakai banget. Dan itu bukan di Palembang ya, karena Palembang itu masih agak jadul. Jadi mungkin targetnya itu di luar, kayak di Jakarta. Itu bisa banget kalian kerja. Modal pengetahuan ini gitu. Gimana? Ada yang ingin ditanyakan nggak dari 3 itu? Baik, terutama bagi yang bidang web, ada yang ingin bertanya? Atau yang bidang web, coba angkat tangannya dulu. Saya pengen tahu jumlahnya ada berapa. Satu, dua, tiga, 4, 5, 6, 7. Oke, dari 7 orang ini nggak ada yang mau bertanya? Atau Karena masih bingung mau tanya kalian apa? wajib ya kontribusinya, jadi tanyain lah. Nah, kalau belum ada yang mau tanya, coba saya yang tanya. Boleh saya tanya, Kak? Boleh. Tadi kalau dilihat-lihat dari back-end-nya, kayaknya back-end-nya udah selesai itu, Kak. Atau Iya, back-end-nya komplit. untuk backend itu udah selesai. Di nggak harus pakai Postman. Kita langsung Jadi contohin aja nih. kebanyakan ini kontribusinya di front end. Yes, fokus utamanya itu di front end. Ini ya, coba kita lakukan fetch nih ke backend. Backend itu URL-nya itu https://api.vanesp.online slash API slash contohnya tadi kan balance nih. Nah, hasilnya ini balance-nya. Bener nggak yang ditampilin tadi? 2.500.000. Sama kan? Jadi ini URL backend saat ini. Jadi udah kelar backend-nya. Tinggal fokus di front end. Oke, Indra. Ya, Tadi resen. lupa mati, Kak. Oke, yang lain gimana? Gak ada? Kalau nggak ada, kita lanjut topik berikutnya itu terkait AI ya. Mungkin singkat aja sih. eh Mungkin beberapa dari kalian itu kayak masih FOMO buat pakai AI atau kayak malu pakai AI. Kayak merasa pakai AI itu jadi apa ya, nggak berpengetahuan gitu. Padahal itu salah.
Mungkin yang benar itu bagaimana cara kalian pakai AI-nya. Karena AI atau tepatnya itu ChatGPT itu kalian gunakan buat merepresentasikan kode yang sudah kalian pikirkan, bukan buat mikirin kode yang ingin kalian buat. Jadi contohnya pengen bikin halaman get balance. Nah, berarti kalian itu promptingnya tolong buatkan logic apa ya, buat melakukan fetching balance menggunakan hooks ini dengan service ini bla bla bla, lalu datanya diformat menggunakan IDR dengan awalan RP dan lain-lain. Nah, itu kan logiknya yang kalian tentuin. Nah, yang jelek itu kayak gini. Tolong buatkan halaman get balance. Udah sebatas itu. Jadi logiknya dipikirin oleh GPT. Nah, itu yang salah. Itu yang benar-benar bikin otak kalian tuh jadi tumpul buat logiknya. Jadi logical thinking kalian tuh nggak kerja karena terlalu sering di-carry oleh AI. Itulah salah satu minusnya dari AI. Makanya aku saranin dari kalian buat ngasih tahu logiknya dan AI yang nerapin. Terus yang kedua itu ada yang namanya Copilot. Copilot juga salah satu tools yang kalau sebenarnya free, kalian daftar aja GitHub Desk di GitHub Student. Kalian daftar GitHub Student nanti dapat Copilot free. Jadi buat yang belum tahu Copilot, ini aku contohin sebentar. Misalnya aku pingin nulis data nih, data user. Ini bentuknya array, terus di user ini ada name-nya itu misalnya nah, otomatis di-generate AD, umurnya 22. Terus tinggal kayak gini. Nah, enter aja. Dia bakal generate datanya secara otomatis. Terus aku pengen data user ini diolah buat nampilin contohnya gini. Filter user with name starts with A. Nah, sesimpel itu. Tinggal di console log. Aduh, console log filter user. Sesimpel itu kalau kalian pakai Copilot. Jadi kalau kalian ngetik manual, cons filter user sama dengan data user dot filter user bla bla bla, itu kan kayak buang-buang waktu. Copilot ini yang benar-benar mempercepat codingan kalian gitu. Bisa up to 50% speed code. Jadi aku saranin buat pakai Copilot. Itu terkait AI, jadi jangan FOMO karena ya sebagai programmer juga jangan apa ya, kayak ikut beradaptasi untuk perkembangan zaman. Itu terkait AI. Sebelum closing, gimana? Ada yang ingin ditanyakan so far? Salah. Pertanyaan bebas terkait apa aja? Oh ya, tadi kan yang web cuma berapa tuh? Sisanya itu Android sama game. Nah, buat yang Android sama game, ini ada ketua Android gak? Ketua divisi Android. Saat ini siapa ya, Luf? Saat ini nggak ada. Ketuanya lagi izin soalnya mengikuti Mobile Simsi. Siapa? Ketua game juga belum ada kabar sih. Aduh, mungkin bisa dikabarin aja. Jadi Android juga mungkin bakal aku kayak suruh buat bikin kayak gini juga, bikin aplikasi cash management. Jadi backend-nya itu sama, tapi bikin versi Android, aplikasi Android gitu. Tujuannya buat apa ya?
Mungkin aplikasinya buat kita pakai secara internal aja, dan bayar kas pun paling sebulan sekali. Jadi tujuan utamanya tuh bukan buat hasilnya, tapi prosesnya. Tujuan utamanya tuh aku pengen kalian yang belajar gitu, belajar proses developmentnya, bukan pentingin hasilnya. Itulah tujuan dari project ini. Sebenarnya juga kayak apa ya? eh Ilmunya juga kayak penting banget. Oleh karena itu kayak aku bener-bener pengen kalian pelajarin gitu, karena ilmunya bagus. Kalau kalian bisa, ya udah aku jelasin tadi, kalian bisa magang dan lain-lain. Jadi bener-bener aku terapin. Jadi kalau nggak ada yang ingin ditanyakan, oh ya, untuk game gimana? Tadi kan Android bikin aplikasi. Kalau game gimana, Luf? Ada saran? Nggak ada. Nanti di diskusiin lah ya, terkait kontribusi untuk yang game. Jadi kalau nggak ada ya kita closing. Itu aja sih. Dari Luffy gimana? Lufianto, ada yang ingin disampaikan? Baik, boleh saya tambahkan. Nah, Ya. jadi proyek ini kan ditujukan untuk pengembangan diri para anggota. Jadi memang diharapkan terutama untuk bidang web semuanya dapat berkontribusi dalam proyek ini. Nah, tadi Kak Vanes sudah cerita-cerita belum gimana kerjaannya di situ? Gajinya berapa, Kak? Magang digaji dari pemerintah selama 4 bulan, 14 juta. Berapa, Kak? Boleh diulang lebih keras? Magang selama 4 bulan, gajinya dari pemerintah 14 juta. 14 juta. Oh, magang ya, Kak? Wow. Yes. Magang loh. Sebelumnya Kakak, sebelum masuk magang atau perusahaan ini udah bisa golang sama TypeScript belum? Tadi bahasa-bahasa yang digunakan. Sudah. Tapi sudah itu sebatas sudah aja. Kayak sebatas bisa aja. Tapi setelah magang, aku kayak merasa selama hampir setahun belajar otodidak itu dangkal banget masih. Jadi big step aku itu pas magang, mempelajarin desain pattern dari yang diterapin dari segi skala industri. Itu big step, bener-bener big step. Itu nggak bakal bisa kalian dapetin dari kampus, dari matkul, dari otodidak, itu nggak bisa. Pengalaman magang itu beda banget. Jadi dari perusahaan ini ada desain pattern khusus gitu ya, Kak? Yes. Jadi ini kesempatan juga ya untuk para anggota bidang web untuk mempelajari desain pattern skala industri. Mereka bisa langsung loncat beberapa tahap gitu ya. Oke, itu aja tambahan dari saya. Terima kasih bagi anggota-anggota yang sudah dapat hadir di hari ini. Oke. Apa ada yang mau bertanya? Boleh lewat private chat, nggak apa-apa. Ada yang ingin berkontribusi? Oh ya, Kak, untuk waktunya gimana ya, Kak? Proyeknya kira-kira targetnya berapa hari, berapa minggu? Itu boleh ketua kita yang menentukan ya, Lufianto boleh deh yang menentukan. Oh ya, buat yang mau kontribusi nanti ini ya, kasih email apa, username GitHub, boleh DM aku atau Lufianto. Oke, kalau nggak ada boleh ditutup, Luffy. Untuk penutupan boleh